Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Wiswadilla, NIM 202101010493. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas seni budaya dan prakarya. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi, sebelum kita mengetahui bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia, kita akan mempelajari dulu apa itu kurikulum. Jadi, kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir atau pelari dan kurer atau lintasan lari. Sementara secara istilah, kurikulum itu adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan atau ijazah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama, bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia dari kekuasaan kolonialis. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pertumbuhan penduduk. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 sampai tahun 2013. Yaitu pada tahun 1947 yaitu dikenal sebagai Rencana Pelajaran Dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai. Pada tahun 1955 sampai 1965 yaitu menggunakan kurikulum yang dibuat dalam tahun 1964 yaitu Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Kemudian pada tahun 1968 itu dibuat menjadi kurikulum sekolah dasar. Kemudian pada tahun 1973 sudah dikenal menjadi kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. Kemudian pada tahun 1975 itu dikenal sebagai kurikulum sekolah dasar. Dan di tahun 1984 disebut sebagai kurikulum 1984, yaitu penamaan kurikulum ini disesuaikan pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 1994 mulai dikenal dengan kurikulum 1994 dan pada tahun 1997 itu dikenal sebagai revisi kurikulum 1994. Jadi pada tahun ini kurikulum itu tidak berubah, namun di sini ada revisi tentang kurikulum yang ada pada tahun 1994. Terus di tahun 2004 itu sudah dikenal sebagai Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Sementara di kurikulum 2006 yaitu sudah dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Jadi pada tahun ini anak yang anak yang lahir pada tahun 2003 itu sudah menggunakan kurikulum Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi KBK. Kemudian di tahun 2006 itu menggunakan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Dan yang terakhir yaitu 2013 yaitu dikenal dengan kurikulum 2013 dan sampai sekarang itu dikenal menjadi kurikulum Merdeka. Terus mengapa kurikulum kerap berubah? Jadi kurikulum kerap berubah karena kurikulum itu sebagai perangkat rencana pendidikan yang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tujuan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi, semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya,
pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Kemudian rencana pelajaran pada tahun 1945. Pada tahun ini itu perubahan orientasi pendidikan Belanda untuk kepentingan nasional dan mulai diterapkan pada tahun 1950. Kemudian isi kurikulum pada tahun ini yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajaran serta garis-garis besar pengajaran. Dan tujuan pada perencanaan pembelajaran 1945 itu mengurangi pendidikan pikiran dan mengutamakan pendidikan watak. Sementara pada rencana pelajaran terurai yang ada pada tahun 1952 itu sudah menggunakan kata silabus. Itu silabus merupakan mata pelajaran yang sudah jelas. Seorang guru mengajar untuk satu mata pelajaran. Sementara rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pada tahun 1952 rencana pelajaran itu harus disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada tahun 1964 kurikulum 1964 rencana pendidikan sekolah dasar. Rencana pendidikan sekolah dasar pada tahun ini yaitu pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, kersa, karya, dan moral. Kemudian, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan yang kegiatannya fungsional dan praktis. Setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkolerasi positif dengan fungsional, praktis siswa dalam masyarakat. Kemudian, ada 5 pokok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau dikenal dengan kata artistik atau keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Kemudian pada tahun 1964 kurikulum itu dikenal dengan Pancawardhana, yaitu pada kurikulum ini itu membahas tentang pembinaan jiwa Pancasila dan pengetahuan dasar kecakapan khusus. Jadi untuk mewujudkan kurikulum ini yaitu perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuannya yaitu Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan agama. Jadi di tahun 1968 ini lebih menekankan kepada jiwa Pancasila. Jadi isi dari pendidikan pada tahun ini yaitu kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang hebat dan kuat. Kemudian kurikulum 1975. Pada kurikulum ini yaitu menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang kita kenal dengan singkatan PPSI yang memuat 3 hal, yaitu ada metode, materi, dan tujuan pengajaran yang diperinci. Kemudian pada satuan pelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan atau bahasan itu memiliki 6 tahapan, yaitu yang pertama petunjuk umum, kemudian yang kedua yaitu tujuan instruksional atau khusus atau disebut dengan TIK, kemudian materi pelajaran, yang keempat alat pelajaran, kemudian yang kelima kegiatan belajar mengajar, yang keenam evaluasi. Jadi pada kurikulum 1975 itu sudah menyusun bagaimana caranya proses pengajaran itu dan proses penerapan kurikulum tersebut di tahun 1975. Terus pada tahun 1984 yaitu di mana pada tahun ini merupakan penyempurnaan kurikulum pada tahun 1975 yang disempurnakan pada tahun 1984, di mana pada tahun ini itu lebih mengutamakan penyusunan proses skill approach atau siswa ditempatkan sebagai subjek belajar atau cara belajar siswa yang aktif. Kemudian
berorientasi kepada tujuan instruksional. Jadi pada tahun ini 1984 di sini sudah menekankan kepada siswa agar lebih aktif dalam proses belajar dan mengajarnya. Kemudian pada tahun 1999 yaitu kurikulum 1994 dan suplemen 1999 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984. Jadi pada tahun ini kurikulum 1994 itu sudah disempurnakan, yang dimana dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Bagaimana pada tahun ini sudah merupakan perubahan pembagian waktu menggunakan sistem catur bulan, yaitu jumlah jam pelajaran itu 42 jam per minggu. Jadi tujuan pengajaran pada tahun ini yaitu pemahaman konsep. Kemudian yang kedua, keterampilan penyelesaian soal. Yang ketiga, keterampilan penyelesaian masalah. Jadi di sini pada kurikulum 1994 dan suplemen 1999 sudah mempunyai tujuan yang terdiri dari 3, yaitu pemahaman konsep, keterampilan penyelesaian soal, dan keterampilan penyelesaian masalah. Tujuan tersebut ini sangat ditekankan pada tahun kurikulum 1994. Kemudian pada kurikulum 2004 yaitu di mana kurikulum ini sudah berbasis kompetensi, di mana pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi atau tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance. Kemudian di sini hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pembelajaran yang bermakna. Kemudian ada beberapa keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu kita bisa menyesuaikan kebutuhan siswa dan kita bisa melakukan segala sesuatu untuk membuat kemampuan siswa itu untuk melakukan tugas-tugasnya tersendiri. Kemudian pada tahun 2006 yang disebut dengan kurikulum KTSP 2006, di sini guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sosial. Jadi pada tahun ini, pada kurikulum KTSP ini, di sini lebih menekankan seorang guru agar memberikan perencanaan pembelajaran yang disesuaikan pada kondisi siswa pada saat itu. Kemudian Departemen Pendidikan Nasional yaitu ada beberapa 3 yang diberikan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Yang pertama, kerangka dasar, kemudian standar kompetensi lulusan, kemudian yang ketiga yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian di sini sudah mengenal dengan perangkat pembelajaran yaitu RPP, silabus, penilaian dikembangkan oleh satuan pendidikan. Dan tujuan pada kurikulum ini yaitu pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Kemudian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini, alasan lahirnya kurikulum 2013 itu persepsi masyarakat. Yang pertama, terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Jadi penunjang adanya kurikulum 2013 itu karena ada beberapa faktor, ada beberapa alasan yang diantaranya terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, kemudian beban siswa terlalu berat. Jadi lebih difokuskan kepada guru. Kemudian yang ketiga itu kurang bermuatan karakter. Dan kurikulum 2013 ini bersifat lebih student center atau 3 aspek penilaian dalam kurikulum K13 ini. Yang pertama yaitu pengetahuan, keterampilan, kemudian yang terakhir itu sikap. Yang menjadi perbedaan mendasar konsep kurikulum yaitu seimbang antara
hard skill dan soft skill dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Kemudian yang terakhir yaitu standar penilaian. Kemudian ada proses pembelajaran, yaitu antara guru